Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang saleh dan salehah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam belajar. Kembali hari ini kita bertemu dalam pelajaran bahasa Arab bersama Ustadz Rashid. Sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak Ustadz yang saleh dan salehah, silahkan bagi yang belum cuci tangan, tangannya dicuci, dibersihkan, lingkungan sekitarnya juga dibersihkan, dan jangan lupa ketika kalian ingin bepergian keluar rumah gunakan masker ya. Untuk materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang damir ya. Damir itu artinya kata ganti. Di sini kita akan mempelajari kata ganti untuk orang pertama, orang kedua, dan juga orang ketiga. Kita mulai dari bagian atas. Di sini ada yang pertama ana, artinya saya. Kata ganti orang pertama tunggal dalam bentuk munfasil. Nah, munfasil itu artinya terpisah dari kalimat yang lain. Lanjut. Dan dalam bentuk muttasil bersambung dengan kata lain berubah menjadi ya. Maksudnya adalah ketika anak yang artinya saya ini, ketika dia bersambung dengan kalimat yang lain, dengan kata yang lain, maka dia berubah menjadi ya, seperti ini. Contohnya ana tilmizun. Nah, di sini ana tidak bersambung dengan tilmizun. Ini disebut dengan damir munfasil. Ana tilmizun. Selanjutnya ismi. Nah, di situ ada ismi. Setelah ismi ada huruf ya. Di situ juga artinya saya. Kalau yang pertama tadi ana tilmizun, saya siswa. Nah, kalau ismi ini ismi, nama saya. Hasanun, Hasan. Ismi, nama saya Hasan. Ismi Hasan, nama saya Hasan. Hadhihi darajati. Nah, ini contoh yang berikutnya yaitu darajati. Darajatun artinya sepeda. Nah, terus di situ ada huruf ya sebagai damir atau kata ganti dari ana. Dia berhubung dengan darajati. Maka artinya adalah ini, hadhihi, ini darajati, sepeda saya. Berikutnya anta. Anta artinya kamu. Kata ganti orang kedua tunggal dalam bentuk munfasil. Nah, anta ini bentuknya munfasil. Munfasil tadi artinya tidak terhubung dengan kata lain. Sedangkan kalau dalam bentuk muttasil atau bersambung dengan kata lain, dia berubah menjadi ka. Contohnya adalah, nah, contoh yang belum berhubung dengan kata lain, anta tilmizun. Anta, kamu, tilmizun, siswa. Kamu murid ya juga. Anta di sini tidak berhubung dengan tilmizun. Maka ia disebut dengan munfasil, damir munfasil. Sedangkan yang berikutnya ismuka. Ismuka, ka-nya berhubung dengan ismu, dengan kata ismu. Maka ini disebut dengan muttasil atau bersambung. Ismuka, nama kamu. Nama kamu Salman. Ismuka Salman, namamu Salman. Selanjutnya hadhihi darajatuka. Ini sepedamu. Nah, ini contoh seperti yang di atas tadi. Ini sepeda kamu. Berikutnya anti. Anti artinya kamu. Adalah kata ganti orang kedua tunggal dalam bentuk munfasil. Anti berbentuk munfasil. Artinya tadi
terpisah dari kata lain atau tidak berhubung dengan kata lain. Dan dalam bentuk muttasil, jika ia berhubung dengan kata lain, maka berubah menjadi ki. Contoh, anti tilmizatun, kamu adalah siswa atau murid. Nah, ini yang tidak terhubung dengan kata lain, artinya tadi munfasil. Kalau yang muttasil atau bersambung itu ismuki. Ismuki artinya kamu, namamu Fatimatu, namamu adalah Fatimah. Selanjutnya, hadzi darajatuki. Kenapa ki? Karena dhamir di sini kembali kepada Fatimah. Hadhihi, ini, darajatuki, sepeda kamu. Kamu di sini kembali kepada Fatimah. Fatimah perempuan, maka kata gantinya harus ki dalam bentuk muttasil, anti dalam bentuk muttasilnya. Jika dia laki-laki, maka darajatuka. Jika saya, darajati, seperti contoh yang di atas. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang keempat. Huwa artinya dia, adalah kata ganti orang ketiga tunggal dalam bentuk munfasil. Munfasil dan dalam bentuk muttasil. Muttasil tadi bersambung dengan kata lain, ia berubah menjadi hu. Huwa jika dia tidak berhubung dengan kata lain, dan hu apabila dia berhubung dengan kata lain. Contoh, zalika akhi, huwa tilmizun. Huwa di sini adalah kata ganti orang ketiga tunggal dalam bentuk munfasil. Huwa tidak terhubung dengan kata lain. Huwa di sini artinya dia. Dia tilmizun, murid. Dia siswa atau murid. Ismuhu, namanya Hasanun, Hasan. Ismuhu di sini, ismu artinya nama, hu artinya dia. Hu di sini berhubung dengan ismu, dia disebut dengan dhamir muttasil, kata ganti muttasil yang berhubung dengan kata lain. Hadhihi darajatuhu. Hadhihi, ini adalah sepedanya. Ini adalah sepedanya. Nya di sini kembali kepada laki-laki tadi siapa? Hasan, ya. Ini kembali kepada Hasan. Yang berikutnya hiya, artinya dia. Kata ganti orang ketiga tunggal dalam bentuk munfasil dan dalam bentuk muttasil dengan kata lain atau bersambung dengan kata lain, dia berubah menjadi ha. Contohnya, tilka akhi, tilka ukhti, itu saudariku. Ismuha. Nah, ismuha di sini adalah contoh yang muttasil. Hiya tadi dalam bentuk muttasilnya menjadi ha. Ismuha, namanya Maryam. Lanjut. Hiya tilmizatun. Hiya tilmizatun. Nah, ini contoh yang munfasil. Artinya contoh hiya tadi. Hiya tilmizatun, dia adalah siswi atau dia adalah murid. Hadzi darajatuha. Ini adalah sepeda dia. Ini adalah sepedanya. Ha di sini kembali kepada Maryam. Selanjutnya nomor 6, fi, artinya di dalam. Ini bukan termasuk dari dhamir seperti yang di atas tadi ya. Ini adalah salah satu huruf jar. Setiap isim atau kata yang didahului huruf jar ini, maka ia menjadi majrur. Salah satu tanda jar adalah harakat kasrah pada huruf terakhir dari isim yang didahului huruf jar. Jadi setelah fi ini kemudian ada kalimat atau ada kata isim, maka dia barisnya menjadi kasrah. Contohnya di sini al-bahru wasi'un. Al-bahru ini asalnya kan bahrunya barisnya dhammah pada huruf ro, bahru, ya. Kemudian as-safinatu fil bahri. Nah, sini ada huruf fi, setelah fi kemudian al-bahru tadi
baris ra-nya menjadi kasrah ri, fil bahri. Nah itu karena ada didahului oleh huruf jar. Nah selanjutnya di sini Ustadz akan bahas soal yang ada di halaman 63 ini di buku Ustadz ya. Yang pertama, ana Hasan, saya Hasan. Hadhihi titik-titik. Apakah A jawalati, B jawalatuki, C jawalatuka, D jawalatuha. Nah, yang diinginkan di sini adalah saya Hasan. Ini jawalatun artinya sepeda motor. Hadhihi ini sepeda motor saya. Nah, jadi di situ yang ada sayanya di situ adalah alif. Jawalati. Ulangi. Jadi kalimatnya adalah ana Hasan. Hadhihi jawalati. Alif jawabannya. Kemudian yang kedua, haza abi, ini ayah saya. Wa hadhihi. Nah, yang dicari di sini adalah mobil ayah, mobilnya. Wa hadhihi, dan ini mobilnya. Kita cari yang artinya mobilnya. Apakah A sayyaratuka, ka tadi artinya kamu, sayyaratuha, ha artinya dia tapi untuk perempuan, sayyaratuki, ki untuk perempuan, kamu artinya. Kemudian yang terakhir adalah sayyaratuhu. Nah ini yang tepat, sayyaratuhu artinya mobil dia atau mobilnya. Mobilnya siapa? Mobil ayah ya. Mobil ayah. Ayah tadi laki-laki, maka dhamir di situ adalah hu. Kalau di bagian B tadi itu juga artinya mobilnya, tapi di situ ha digunakan untuk perempuan. Nah, selanjutnya silahkan anak-anak Ustadz kalian coba menjawab soal nomor 3, 4, dan 5. Kemudian kalian kirim hasilnya ke Ustadz. Kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.